rekan-rekan dari KPPN Jakarta 3. Alhamdulillah Bapak Ibu, di siang hari ini kita masih bisa berkumpul dalam suasana sehat walafiat, kemudian kita masih bisa diberi kesempatan sehingga kita masih bisa saling menyapa pada siang hari ini. Bapak-bapak, ibu-ibu, dan khususnya teman-teman kami dari KPP Jakarta Jatinegara, terima kasih sudah menyempatkan diri untuk menghadiri undangan kami. Undangan kami ini sekali lagi Bapak Ibu kami selenggarakan dalam rangka kolaborasi kami KPPN Jakarta 3 dengan KPP Jakarta Jatinegara. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kemampuan kita semua Bapak Ibu, baik dari KPPN maupun dari Satker Mitra Kerja KPPN Jakarta 3 terkait dengan pemahaman kita dan kompetensi kita di bidang perpajakan Bapak Ibu. Bapak Ibu, terutama Bapak-bapak, Ibu-ibu bendahara maupun mungkin staf keuangan, Bapak Ibu pasti ketika melakukan pembayaran akan berkaitan dengan perpajakan. Suka atau tidak suka, ya kita akan selalu berhitung berapa pajak yang harus dibayarkan. Nah, ini Bapak Ibu, tentu saja kita harus tahu kewajiban bendahara terkait dengan kewajiban tersebut. Oleh karena itu Bapak Ibu, secara rutin ini kita mengundang rekan-rekan kita dari KPP Jakarta Jatinegara untuk memberikan pencerahan, untuk memberikan tambahan pengetahuan kita tentang perpajakan. Besar harapan kami Bapak Ibu, apabila Bapak Ibu memahami kewajiban perpajakan, maka penerimaan kita dari sektor perpajakan insya Allah akan terjaga Bapak Ibu, karena sekali lagi Bapak Ibu, pembangunan kita sebagian besar dibiayai dari sektor perpajakan. Oleh karena itu, kami berharap peran serta Bapak Ibu sebagai bendahara, sebagai pengelola keuangan dapat membantu Kementerian Keuangan untuk bisa meraih penerimaan pajak semaksimal mungkin. Karena dengan tercapainya target penerimaan perpajakan, pada akhirnya nanti akan memperkuat kekuatan ekonomi dari pemerintah Bapak Ibu. Dengan kekuatan yang memadai tentu saja nanti Bapak Ibu, pemerintah akan lebih banyak lagi bisa melakukan pembangunan Bapak Ibu. Jadi ada suatu keterkaitan, saling berkait antara pemahaman Bapak Ibu terhadap kompetensi perpajakan, kemudian dengan pemahaman yang cukup memadai, tentu saja Bapak Ibu akan bisa melakukan tugas Bapak Ibu untuk melakukan pemungutan perpajakan terhadap semua pembayaran yang Bapak Ibu lakukan. Dengan tercapainya target-target perpajakan, sekali lagi akan kembali ke kita lagi Bapak Ibu. Pembangunan di negara kita bisa dilaksanakan, kemudian kegiatan-kegiatan perekonomian bisa didorong. Nah, ini tentu saja nanti dampaknya adalah pada kualitas kehidupan bernegara kita Bapak Ibu. Mungkin itu Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih kepada Mbak Desi dan tim dari KPP Jakarta Jatinegara. Kami mohon supportnya dari Mbak Desi supaya nanti kami bisa dijelaskan Mbak Desi terkait dengan apa saja kewajiban bendahara, kemudian apabila kewajiban itu tidak dilaksanakan, kira-kira penalti ataupun sanksi apa yang dapat diberikan oleh negara. Dan ini kan tentu saja harus kita perhatikan Bapak Ibu supaya nanti ketika kita melaksanakan tugas kita sebagai pengelola keuangan, nah, kita bisa sukseslah dalam melaksanakan kegiatan kita, dan semoga sekali lagi pekerjaan kita dapat kita pertanggungjawabkan dengan sebaik-baiknya, dan semoga
kegiatan-kegiatan yang kita lakukan bisa bermanfaat bagi banyak orang. Demikian Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan. Semoga diskusi atau bincang-bincang kita dengan rekan-rekan dari KPP bisa bermanfaat, dan silakan nanti Bapak Ibu apabila ada kesulitan langsung menanyakan. Insya Allah akan dijawab oleh Mbak Desi dengan maksimal, dan sekali lagi semakin kita paham tugas-tugas kita, maka kebaikan pasti akan kita terima baik secara pribadi maupun secara individu, secara organisasi maupun secara negara. Demikian Bapak Ibu, kami akhiri. Bila taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Silakan Mbak Retno untuk dilanjutkan acaranya. Makasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman Sobatri sekalian, mungkin sabar sejenak ya. Kita nanti bincang-bincang pajaknya dengan topik perubahan Undang-Undang HPP terkait dengan kewajiban pemungutan oleh bendahara instansi pemerintah. Namun tidak menutup kemungkinan apabila memang teman-teman Sobatri sekalian memiliki pertanyaan-pertanyaan terkait dengan perpajakan, mungkin bisa diinformasikan, ditanyakan dalam kesempatan ini. Seperti tadi yang disampaikan oleh Bapak Kepala KPPN bahwa harapannya kegiatan Jaga Bijak ini dapat utamanya memberikan edukasi, meningkatkan kompetensi kita semua terkait dengan perpajakan. Sebelumnya mungkin kami berikan kesempatan untuk Ibu Desi sebelum teman-teman dari tim KPP, narasumber dari KPP Pratama Jatinegara untuk menyampaikan materinya. Kami persilahkan Bu Desi. Baik, terima kasih Bu Retna. Terima kasih juga Pak Homnur atas kesempatan dan undangannya, Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera kami ucapkan kepada seluruh Sobat Tri. Saya ikut panggil Sobat Tri, boleh ya Bu Retna ya, supaya lebih dekat antara instansi DJP dengan rekan-rekan semua. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih juga kami ucapkan kepada Bapak Homnur selaku Kepala KPPN Jakarta 3 yang telah membuka diri gitu ya, Pak Homnur membuka diri untuk menjalin kerjasama dengan Direktorat Jenderal Pajak, khususnya Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jatinegara. Nah, uluran kerjasama ini kami sambut baik dalam acara Jaga Bijak, dan memang ini merupakan suatu bentuk nilai tambah dan tugas kami juga sebagai Fiskus untuk memberikan edukasi. Jadi salah satu bentuk pelayanan kepada para wajib pajak adalah kami berkewajiban memberikan edukasi kepada Sobat Tri semua selaku bendahara instansi pemerintah. Nah, sebagaimana telah didiskusikan sebelumnya juga Sobat Tri dengan Bu Retna, memang kami punya beberapa agenda. Nah, agenda pada minggu lalu itu adalah pembuatan bukti potong untuk karyawan gitu ya. Nah, untuk minggu ini 2 minggu lalu ya Bu Retna ya. Untuk minggu ini kami akan men-sharingkan terkait pokok-pokok dari perubahan Undang-Undang PPH yang tertuang dalam Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Mungkin Sobat Tri semua telah banyak mendengar, banyak menonton YouTube juga, kemudian juga banyak melihat baliho gitu ya, infografis dari Direktorat Jenderal Pajak yang menyebutkan bahwa ada harmonisasi undang-undang peraturan perpajakan dari klaster KUP atau Ketentuan Umum Perpajakan, pajak penghasilan, kemudian ada pajak pertambahan nilai, dan ada tambahan yaitu pajak karbon, dan satu lagi saya lupa ya, mendadak ngeblank gitu, nggak ada contekan ya soalnya. Tapi pada siang hari ini kita akan membahas pokok-pokok perubahannya di Undang-Undang Pajak Penghasilan. Karena kalau kita bahas dari urutan yang tadi semua, rasanya nanti kepala Sobat Tri semua tuh akan pecah gitu ya, waktunya juga tidak cukup gitu dalam waktu yang singkat. Nah, oleh sebab itu kami akan coba membagi dan men-sharingkan pokok-pokok apa saja yang perlu Sobat Tri semua ketahui dalam hal pemotongan dan pemungutan kepada
instansi unit masing-masing ya, baik pada karyawan maupun nanti kepada rekanannya. Nah, tapi memang tidak menutup kemungkinan, betul Pak Homnur, kami nanti akan juga menjawab beberapa pertanyaan yang tentu saja diajukan oleh Sobat Tri, terutama nanti mungkin kalau ada hal yang perlu didiskusikan lebih dalam lagi, nanti kita bisa buka satu sesi mungkin ya Bu Retna ya, kita jadwalkan satu sesi khusus untuk memberikan penjelasan dan jawaban yang lebih detail. Nah, sebagai pendahuluan, saya hanya akan memberikan pemahaman sedikit ya Sobat Tri terkait Undang-Undang HPP yang berlaku. Memang kenapa sih pemerintah akhirnya menerbitkan Undang-Undang HPP padahal sebetulnya sudah sudah mungkin ini merupakan ada beberapa hal yang perlu gitu. Jadi di antara pro dan kontra, mungkin kalau Sobat Tri banyak mendengar gitu ya, membaca di media sosial, memang banyak pro dan kontra terkait penerapan dari Undang-Undang Ciptaker awalnya yang merupakan diimplementasikan di Undang-Undang Pajak dalam bentuk Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Namun seyogyanya beberapa hal tujuan yang perlu Sobat Tri ketahui terkait penerapan dari Undang-Undang HPP itu adalah untuk meningkatkan pertumbuhan dan mendukung percepatan pemulihan perekonomian. Sebagaimana kita ketahui, perekonomian di Indonesia 2 tahun terakhir ini sempat turun gitu ya, mengikuti penurunan dari perekonomian global karena dampak wabah COVID-19. Dan memang ujung-ujungnya untuk mengoptimalkan penerimaan negara gitu ya. Dan hal yang terpenting yang mungkin perlu juga disampaikan oleh Bapak dan Ibu semua kepada para stakeholder, Bapak dan Ibu, adalah untuk mewujudkan sistem perpajakan yang berkeadilan dan memiliki kepastian hukum gitu ya. Nanti ada bab-bab tentang keadilannya gitu. Nanti akan dijelaskan oleh 2 orang fungsional penyuluh pajak kami, yaitu satu Pak Edi Sutomo dan yang kedua Mbak Iin gitu ya. Nah, kemudian juga ini sebagai satu bentuk reformasi administrasi dari kami Direktorat Jenderal Pajak serta untuk meningkatkan kepatuhan sukarela dari para wajib pajak. Jadi memang mohon pokok-pokok perubahannya disambut dengan baik gitu ya. Dan mohon juga Bapak dan Ibu Sobat Tri semua adalah perpanjangan tangan dari kami dari negeri ini gitu ya sebagai pemotong dan pemungut pajak. Nah, mungkin saya tidak berlama-lama Bu Retna, nanti pokok-pokoknya akan disampaikan oleh ahlinya yaitu Mas Edi dan Mbak Iin. Terima kasih Bu Retna, Pak Homnur. Mungkin sebelumnya kita foto bersama dulu. Jadi teman-teman Sobat Tri ini sepertinya sudah tidak sabar juga ingin mendengarkan informasi terkait dengan pokok-pokok perubahan. Namun mungkin kita foto bersama terlebih dahulu. Tolong Mas Andi disiapkan dulu. Satu, 2, 3. Gimana Mas Andi? Sudah? Sudah ya. Baik, terima kasih. Mungkin ini waktu yang kita tunggu-tunggu Sobat Tri sekalian ya. Yang kita tunggu acara kita inti pada siang hari ini, yaitu dengan topik pokok-pokok perubahan Undang-Undang HPP terkait dengan kewajiban pemotongan atau pemungutan oleh bendahara instansi pemerintah yang akan disampaikan oleh Kak Edi dan Kak Iin. Monggo kami persilahkan Kak Edi dan Kak Iin. Mau share screen langsung ya? Mohon izin mungkin kami dibantu Bu Retna kalau berkenan untuk bantu share screen-nya. Materinya sudah diberikan ya Bu Retna?
Tes 1, 2. Audio saya terdengar jelas, Bu Retna? Sudah terdengar. Baik. Baik, saya akan coba mulai. Sebelum dimulai, mohon izin saya sekalian tes audio bagi para peserta Sobat Tri pada siang hari ini. Mohon bisa diacungkan jempol ke depan apabila mendengar suara saya, Bapak Ibu. Apakah kedengar? Alhamdulillah, semuanya sudah kedengar. Baik. Terima kasih. Mohon izin Bapak Ibu semua. Saya mulai dengan sebuah pantun Bapak Ibu ya. Sangat lezat putu mayang. Beli mangga kueni. Kuucapkan selamat siang untuk Bapak Ibu pada kesempatan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Muhammad Khamnur, Kepala KPPN Jakarta 3, yang kami hormati Ibu Desi, mohon izin Bu menyampaikan, serta Sobat Tri semua yang pada hari ini bisa hadir dalam kesempatan Jaga Bijak. Saya sangat terkesan dengan kegiatan ini dan sebagai media untuk bersilaturahim walaupun tidak bisa dengan bersua secara tatap muka ya, tapi alhamdulillah walaupun dengan online, semoga saya senang sekali tadi sambutan dari Bapak Komnur agar membawa keberkahan, karena memang keberkahan ini yang kita harapkan, keberkahan unit kita, keberkahan untuk negara kita, dan insya Allah untuk pribadi kita. Jadi perkenalkan Bapak Ibu, Bapak Ibu mohon maaf, Sobat Tri ya, Bu Retna ya, biasanya Sobat Tri ya. Waktu-waktu yang agak berat nih setelah makan siang nih biasanya agak berat. Tapi semoga tidak menyurutkan semangat bagi kita semua untuk sama-sama belajar. Saya juga masih belajar. Sobat Tri semua semoga pada kesempatan belajar kali ini bisa lebih mudah mencerna. Walaupun bahasanya itu bahasa agak berat ya. Pokok-pokok undang-undang harmonisasi. Tapi semoga kami berusaha untuk menyampaikan dengan mudah sehingga Bapak Ibu tidak terlalu berat dalam menerima pokok-pokok perubahan PPH pada kesempatan kali ini. Baik, melanjutkan, perkenalkan nama saya Edi Sutomo, salah satu penyuluh di KW Pertama Jakarta Negara, dan pada kesempatan kali ini nanti saya akan dibantu dengan rekan saya yang cantik nanti Bapak Ibu. Saya kira akan lebih semangat kalau dengar dari Mbak Iin nanti daripada saya. Baik, kita akan mencoba mulai dengan pokok-pokok perubahan pajak penghasilan, Bapak Ibu. Tadi disampaikan Bu Desi di awal, beberapa ketentuan undang-undang dirubah. Beberapa ketentuan dirubah, dari beberapa undang-undang dirangkum ya, dirangkum. Kalau kita lihat di perpajakan ada undang-undang KUP, ada undang-undang PPH, PPN. Nah, sekarang berdasarkan keputusan dari DPR dan pemerintah, maka diluncurkanlah satu undang-undang namanya harmonisasi. Harapannya dengan nama harmonisasi ini seluruh peraturan yang telah ditetapkan bisa lebih harmonis dan membawa keadilan. Tadi disampaikan Bu Desi prinsip keadilan. Nah, ngomongin keadilan nanti Mbak In jatahnya keadilan. Baik, pada kesempatan kali ini Bapak Sobat Tri semua, Sobat Tri, kita akan membahas ada 5 pokok perubahan. Ada pasal 4 seperti tadi di layar Sobat Tri lihat. Pasal 4 yaitu tentang objek pajak. Pasal 4 kita akan membahas mengenai objek pajak. Kemudian pasal 6 itu tentang biaya untuk mendapat, menagih, dan memelihara penghasilan. Kemudian pasal 7 mengenai PTKP, penghasilan tidak kena pajak. Pasal 9 itu mengenai biaya yang tidak boleh dikurangkan dalam penghasilan kena pajak. Dan pasal 17 nih yang ditunggu-tunggu nih. Biasanya kita kasih di paling akhir, pasal 17, tarif PPH, karena tadi prinsip keadilan ada di sini, beberapa ketentuan yang keberpihakan kepada masyarakat itu sangat terlihat sekali di pasal 17 nanti, Sobat Tri semua.
Baik, kita akan masuk ke pokok perubahan yang pertama, yaitu pasal 4 berkaitan dengan objek pajak penghasilan. Sobat Tri semua yang saya hormati, di dalam pasal 4 ayat 1, ayat 1A dan 2 itu diubah. Kalau kita lihat di ketentuan Undang-Undang PPH sebelumnya, sebelum Undang-Undang harmonisasi ini Sobat Tri semua, itu belum ada objek pajak terkait dengan natura dan atau kenikmatan. Nah, di dalam Undang-Undang harmonisasi ini perubahannya adalah dimasukkannya salah satu objek pajak berupa natura dan atau kenikmatan. Kalau kita lihat definisi dari objek pajak ya, objek pajak itu adalah penghasilan setiap tambahan kemampuan ekonomis. Jadi natura dan atau kenikmatan ini adalah salah satu tambahan kemampuan ekonomis yang diterima oleh warga negara, wajib pajak juga pada umumnya. Dan pada harmonisasi ini, natura ini apa, Kak Edi? Natura, kenikmatan, imbal jasa ataupun penghasilan yang diwujudkan dalam bentuk natura. Natura itu barang seperti makan, minum, ataupun kenikmatan. Misalkan kenikmatan berupa mes dan segala macam. Jadi tidak diwujudkan dalam bentuk uang. Kalau kita bicara secara letterleks penghasilan selalu ngomongin gaji atau uang. Tapi ternyata kalau kita lihat definisi dari penghasilan itu sendiri, setiap tambahan kemampuan ekonomis. Jadi bisa aja berupa tadi gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus dan segala macam, termasuk natura dan atau kenikmatan. Berikutnya kita lihat di baris berikutnya, yaitu dikecualikan dari ketentuan sebagai pasal S1. Ini berlaku bagi warga negara asing, Sobat Tri semua. Warga negara asing yang telah menjadi subjek pajak dalam negeri dikenai PPh hanya atas penghasilan dari Indonesia. Dengan ketentuan ada syaratnya. Ini yang berbeda dari Undang-Undang PPh sebelumnya. Syaratnya yang pertama adalah memiliki keahlian tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan undang-undang. Nanti akan ada peraturan undang-undang turunan berkaitan dengan keahlian yang diperoleh oleh warga negara asing yang sudah menjadi subjek pajak dalam negeri. Kemudian hanya berlaku selama 4 tahun, yaitu sejak dia menjadi subjek pajak dalam negeri. Ini berkaitan dengan warga negara asing. Next. Minta tolong dilanjut. Baik. Ini yang berkaitan dengan objek pajak. Baik. Sobat Tri yang berbahagia, berikutnya adalah berkaitan dengan penghasilan yang dikenakan final. Penghasilan yang dikenakan final. Penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan ataupun bunga obligasi dan surat utang negara. Ditambah lagi nih yang di bold ini, bunga atau diskonto surat berharga jangka pendek yang diperdagangkan di pasar uang. Ini yang masuk di dalam undang-undang. Kalau sebelumnya diatur di dalam peraturan Menteri Keuangan, sekarang dituangkan di dalam undang-undang harmonisasi. Berikutnya penghasilan yang dapat dikenakan final itu adalah di huruf E, penghasilan tertentu lainnya, termasuk penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu. Kalau saya yakin Sobat Tri semua di dalam keseharian berkaitan dengan vendor, itu ada beberapa vendor yang memiliki SKET, suket, namanya suket PP 23. PP 23 yang familiar kita, BPWP yang dikenakan tarif final 0,5%. Nah ini di dalam undang harmonisasi dicantumkan. Nanti ketentuan berikutnya keberpihakan pemerintah di dalam undang-undang harmonisasi ini akan kentara ya. Nanti setelah di sesinya Mbak In nanti. Berikutnya pengecualian objek pajak masih berkaitan dengan pasal 4 Sobat Tri semua. Yang dikecualikan dari objek pajak adalah sebelumnya sudah ada di dalam undang-undang PPh Sobat Tri, yaitu bantuan atau sumbangan termasuk zakat. Nah, yang jadi ditambahkan di dalam undang-undang harmonisasi adalah yang kita buat yaitu infak dan sedekah tambahan. Jadi salah satu kontribusi dari negara untuk
para warga negara, wajib pajak yang sudah mengeluarkan sumbangan, zakat, infak, sedekah ini kan memang bagi umat agama Muslim ya, ini jadi satu hal yang kalau zakat wajib, infak dan sedekah mungkin sukarela ya, yang diserahkan kepada lembaga atau lembaga amil zakat yang disahkan oleh pemerintah. Hati-hati, ini nanti mungkin jadi tambahan pengetahuan buat Sobat Tri semua. Jadi ketentuan berkaitan dengan bantuan sumbangan zakat, infak, sedekah ini yang bisa dikecualikan atau sebagai pengurang di dalam penghasilan kena pajak itu adalah yang diserahkan kepada lembaga amil yang telah disahkan oleh pemerintah. Artinya lembaga tersebut secara legal telah disahkan oleh pemerintah, baik dengan Menteri Keuangan ataupun Kementerian Agama. Kalau boleh saya sebutkan beberapa itu kayak Basnas, itu memang sudah ditentukan. Nah, kalau nanti Bapak Ibu Sobat Tri semua mencantumkan di dalam struktur SPT tahunan di bagian induk ya, di bagian induk itu sebentar lagi ya mungkin ya Sobat Tri semua, sebentar lagi ada kewajiban penyampaian SPT tahunan. Itu di bagian depan itu ada faktor pengurang, dikecualikan yaitu berupa bantuan atau sumbangan zakat. Ini bisa dimasukkan Bapak Ibu Sobat Tri yang sudah rutin mungkin setiap bulan menunaikan zakatnya, infak sedekahnya kepada lembaga-lembaga yang telah ditentukan. Kami persilakan untuk meminta bukti pembayarannya, sehingga dokumen ini nanti sebagai satu tambahan dokumen yang dilampirkan di dalam SPT tahunan Sobat Tri semua, sehingga secara formal itu nanti bisa diakui. Cuman beberapa case sebenarnya ini kan sudah ada di dalam ketentuan PPh sebelumnya. Beberapa kalau kita lihat case-nya misalkan Sobat Tri semua yang rata-rata sebagai PNS, TNI Polri yang semata-mata hanya mendapat penghasilan dari gaji karena bekerja sebagai PNS, ini nanti kemungkinan akan menjadi lebih bayar kalau tadi ya semata-mata dari gaji saja. Karena struktur penghasilan kena pajak dikurangi bantuan sumbangan zakat ini nanti penghitungan ke bawahnya akan lebih bayar. Beberapa case yang dulu biasanya beberapa wajib pajak PNS itu nanti kalau lebih bayar diperiksa ya Pak, ya mekanisme seperti itu, nggak usah lah gitu, nggak usah dimasukkan biar nanti pahala di akhirat yang akan diterima, ya nggak masalah. Itu karena memang self assessment Bapak Ibu ya, Sobat Tri semua ya. Artinya Bapak Ibu dipersilahkan untuk menghitung sendiri, menyetor sendiri dan melaporkan SPT yang ada. Berikutnya next. Setelah tadi kita bicara yang dikecualikan, berikutnya sama, dikecualikan dari objek pajak. Seperti tadi di awal kita bahas mengenai natura atau kenikmatan, konsep yang diterima oleh pegawai atau karyawan itu penggantian imbalan sehubungan pekerjaan itu dikecualikan, yaitu meliputi apa, hanya beberapa saja ya, ketentuannya harus masuk ini. Yang pertama makanan, bahan minuman atau bahan minuman makanan, kadang makan siang Bapak Ibu ya, makan siang yang diterima di tempat kerja, tapi syaratnya adalah bagi seluruh pegawai, apabila pemberi kerja memberikan natura atau kenikmatan kepada karyawannya yang diberikan hanya beberapa saja, itu berarti tidak masuk di dalam ketentuan ini. Artinya tidak diberikan kepada seluruh pegawai. Berikutnya, natura atau kenikmatan yang disediakan di daerah tertentu. Daerah tertentu biasanya daerah yang terpencil biasanya, sehingga jauh dari keramaian begitu. Ini ada daerah tertentu nanti harus mengajukan apabila memang natural kenikmatan itu mau dimasukkan sebagai bukan objek pajak. Berikutnya, natura atau kenikmatan yang harus disediakan oleh pemberi kerja dalam hal pelaksanaan pekerjaan Sobat Tri semua. Seperti
mau tidak mau itu harus disediakan. Kalau tidak, karyawan tidak bisa melaksanakan kegiatan pekerjaannya, seperti misalkan APD ataupun seragam bagi karyawan di perusahaan tambang, seperti sepatu boot kayak gitu kan memang wajib, tidak bisa hanya bekerja di tambang dengan sepatu seadanya. Ataupun natura dan kenikmatan yang lain. Jadi pada prinsipnya natura ini adalah objek pajak, tetapi bisa dikecualikan bagi karyawannya. Artinya karyawannya walaupun menerima itu, tapi tidak menjadi penghasilan. Dengan syarat tadi ya, di 5 poin ini. Apabila 5 poin ini tidak memenuhi, ya berarti tidak bisa. Berikutnya kita masuk ke pasal 6, Sobat Tri. Pasal 6. Pasal 6 yaitu biaya untuk mendapat, menagih, dan memelihara penghasilan. Tambahannya adalah di poin N-nya, yaitu biaya penggantian imbalan yang diberikan dalam bentuk natura. Nanti kita bahas berikutnya berkaitan dengan ketentuan ini kok kayak bolak-balik ya Kak Edi ya. Tadi di atas objek pajak, di bawahnya jadi dikecualikan gitu kan. Lanjut kita bicara mengenai, nah ini dia ketentuan kalau Sobat Tri semua mulai bingung. Natura tadi sebenarnya seperti apa gitu ya. Nah, kita bahas lebih mendetail berkaitan dengan friends benefit. Ini salah satu fungsi harmonisasi peraturan perpajakan Sobat Tri itu adalah keberpihakan kepada karyawan. Sehingga kan ada beberapa kayak untuk meningkatkan rasa memiliki atas perusahaan itu, beberapa fasilitas diberikan oleh pemberi kerja. Nah, di dalam kalau kita lihat pengaturan sebelum undang-undang harmonisasi, itu fasilitas tadi, natura tadi bukan biaya bagi pemberi kerja. Artinya rugi dong kayak di perusahaan sudah mengeluarkan banyak biaya untuk memberikan kenikmatan kepada karyawan, tapi ketentuannya bukan biaya bagi pemberi kerja. Tapi ya ketentuannya seperti itu Bapak Ibu. Dan bukan penghasilan bagi penerima natura. Yang kedua, natura yang dapat dibebankan sebagai biaya bagi pemberi kerja dan bukan penghasilannya adalah sebatas. Nah, kalau undang-undang sebelumnya, undang-undang PPH itu hanya 2 item saja Bapak Ibu, 2 item yang boleh dibebankan, yaitu terkaitan dengan makan dan minum bagi seluruh pegawai, dan juga natura daerah tertentu. Nah, untuk yang undang-undang HPP itu itemnya diperbanyak menjadi 5 item yang bisa dikurangkan. Jadi prinsipnya adalah natura itu dapat dibiayakan sepanjang berkaitan dengan 3M, mendapat, menagih, dan memelihara penghasilan ya Bapak Ibu bagi pemberi kerja. Dan ini merupakan penghasilan bagi pegawai. Bukan tadi dikecualikan dari objek pajak apabila item yang ada. Jadi itu ya gambarannya seperti itu. Baik, kita menginjak ke pasal 7 yaitu berkaitan dengan PTKP. Nah, ini yang keberpihakan nanti akan semakin kentara, undang-undang harmonisasi akan disampaikan oleh rekan saya, Mbak Iin. Baik, Sobat Tri semua, mohon bisa disimak paparan dari rekan saya. Monggo Mbak Iin bisa dilanjutkan. Siap, terima kasih Mas Edi. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Pak Muhammad Khomnur, Ibu Retna, juga Sobat Tri sekalian izin melanjutkan untuk penghasilan tidak kena pajak ini, kunci perubahannya ada di pasal 7 ayat 1, ayat 3, dan ada penambahan pada ayat 2A. Untuk penghasilan tidak kena pajak per tahun diberikan paling sedikit, ini nilainya sama dengan peraturan Menteri Keuangan yang kita pakai sebelumnya, yaitu nilainya 54 juta untuk diri wajib pajak orang pribadi, 4,5 juta untuk wajib pajak kawin, kemudian 54 juta untuk istri yang penghasilannya digabung dengan suami, kemudian 4,5 juta untuk setiap anggota keluarga yang menjadi tanggungannya. Nah, untuk nilai ini dari PMK kemudian diadopsi oleh Undang-Undang Harmonisasi Perpajakan karena dirasa masih cukup relevan.
Kemudian untuk penambahan pada pasal 2A ini, yaitu wajib pajak orang pribadi yang memiliki peredaran bruto, kalau dulu tidak diatur, sekarang diatur peredaran bruto peredaran bruto sampai dengan 500 juta, tidak dikenakan pajak final. Sehingga nanti apabila peredaran brutonya ini melebihi 500 juta, baru nanti dikenakan final 0,5% atas omset pada bulan dia lebih dari 500 juta tersebut. Kalau untuk di peraturan sebelumnya ini memang angkanya 15.840.000, ini aturan lama ya, karena sudah diubah dengan PMK yang kemudian diadopsi oleh Undang-Undang Harmonisasi Perpajakan. Next. Nah, sekarang ini kita lihat keberpihakan Undang-Undang Harmonisasi Perpajakan kepada wajib pajak. Kita lihat untuk pada kolom bulan, kemudian kita maju lagi ke peredaran usaha. Ini misalkan pada bulan Januari itu peredaran brutonya adalah 100 juta, kemudian apabila dikumulatif menjadi 100 juta, berikut selanjutnya sampai pada bulan Mei. Kalau kita lihat bulan Mei ini baru menginjak 500 juta. Berarti kalau menggunakan Undang-Undang Harmonisasi Perpajakan yang saat ini berlaku, ini masih belum dikenakan pajak. Jadi pajaknya masih nol, bisa kita lihat pada PPh final terutang setelah, mohon maaf ini bukan RUU HPP tapi UU HPP, belum kita perbarui. Nah ini masih nol untuk pajaknya, sedangkan kalau masih menurut aturan yang lama itu wajib pajak diharuskan membayar PPh final sebesar 500.000 dari bulan Januari. Ini sudah kelihatan ya, sudah kelihatan selisihnya dari bulan Januari sampai Mei ini membayar 500.000, sedangkan dengan berlakunya Undang-Undang HPP ini maka pembayaran 0,5%-nya ini apabila omsetnya tiap bulan 100 juta baru membayar 500.000 di bulan Juni. Nah, akan terjadi selisih pada akhirnya akan terdapat selisih sekitar 2,5 juta. Nah, ini yang kami masih belum bisa menjelaskan lebih lanjut untuk teknisnya karena para pengelola keuangan ini pasti akan sedikit bingung ya. Seandainya bertransaksi dengan wajib pajak yang UMKM, bagaimana ini? Apakah dipotong 0,5% atau menunggu sampai omsetnya 500 juta? Padahal pengelola keuangan juga belum bisa mengetahui apakah rekanan ini omsetnya 500 juta atau tidak. Maka dari itu untuk peraturan selanjutnya kita masih menunggu. Jadi ini kita paparkan apa yang ada di Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan seperti ini. Next. Mohon dilanjut. Ibu Retna ini masih belum lanjut slide-nya. Terima kasih. Nah, untuk penghasilan tidak kena pajak ini, kunci perubahannya ada di pasal 7 ayat 1 diubah seperti yang tadi, ayat 3 diubah, dan ayat 2A ditambahkan. Nah, untuk penyesuaian besarnya, jika di peraturan yang sebelumnya, penyesuaian besarnya penghasilan tidak kena pajak ditetapkan dengan peraturan Menteri Keuangan. Nah, dapat ditetapkan dengan peraturan Menteri Keuangan setelah dikonsultasikan dengan DPR. Sedangkan untuk yang saat ini penyesuaian besarnya adalah penghasilan tidak kena pajak sebagaimana dimaksud pada ayat 1. Ayat 1 adalah ayat tadi yang ada poin-poin 54 juta, 4,5 yang sudah kita pakai saat ini. Nah, untuk batasan peredaran bruto tidak dikenai pajak penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat 2A, itu juga masuk dalam penyesuaian besarnya, ditetapkan dengan peraturan Menteri Keuangan setelah dikonsultasikan dengan Dewan
Perwakilan Rakyat Indonesia. Nah, ini kita masih menunggu untuk peraturan Menteri Keuangannya. Kemudian lanjut. Nah, ini yang tidak boleh dikurangkan dari penghasilan tidak kena pajak. Yang tidak boleh dikurangkan adalah seperti yang diatur dalam ayat 1 huruf C. Untuk yang undang-undang yang lama, itu diatur cadangan piutang tak tertagih. Hampir sama, cuman ada beberapa penambahan. Cadangan piutang tak tertagih untuk usaha bank dan badan usaha lain yang menyalurkan kredit sewa guna usaha dengan hak opsi, perusahaan pembiayaan konsumen, dan perusahaan anjak piutang. Nah, ini pada poin 9 ayat 1 huruf C angka 1 ini diubah dengan dalam hal adanya pengelompokan menjadi satu mengenai pendelegasian kewenangan diatur dalam pasal 32C. Yang tidak boleh dikurangkan adalah pembentukan atau pemupukan dana cadangan. Ini tidak boleh dikurangkan, tapi ada pengecualiannya. Dan pengecualiannya ini hampir sama, hanya ada penambahan atas poin 1 ini ditambahkan yang dihitung berdasarkan standar akuntansi keuangan yang berlaku dengan batasan tertentu setelah berkoordinasi dengan otoritas jasa keuangan. Nah, yang tadinya cuman ada 1 poin aja, kemudian ditambahkan dengan poin-poin yang lainnya dengan memenuhi persyaratan tertentu. Nah, untuk poin E-nya dihapus, sehingga penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan dalam bentuk natura dan kenikmatan itu tidak masuk dalam pengecualian. Monggo dilanjut. Nah, ini untuk tarif pajak sebelumnya pada undang-undang yang lama, itu tarif 0 sampai 50 juta itu dikenakan 5%. Sedangkan di atas 50 juta akan dikenakan 15%. Seterusnya sampai di atas 500 juta dikenakan 30%. Nah, sedangkan di aturan terbaru untuk tarifnya, lapisan pertama ini berbeda dengan lapisan yang sudah kita kenal sebelumnya. Lapisan yang pertama ini dari 0 sampai 60 juta, ada perbedaan sekitar 10 juta. Ini baru dikenakan 5%. Setelah itu baru lapisan kedua dimulai dari 60 juta sampai 250 juta. Bedanya apa sih 60 juta dengan 50 juta? Nanti kalau kita lihat perhitungannya akan ada perbedaan. Nah, untuk wajib pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap, tarifnya 22%. Yang tadinya adalah 28% yang berlaku mulai tahun 2009, kemudian di 2010 menjadi 25%, kemudian dalam PP 30 2020 diturunkan lagi menjadi 22% untuk tahun 2020 dan 2021. Kemudian dalam PP tersebut juga menyebutkan untuk tahun 2022 tarifnya adalah 20%. Hanya ini untuk PP 30 2020 jadi tidak berlaku untuk tahun 2022 tarif 20% karena dalam Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan diatur menjadi 22%, tetap menjadi 22%. Jadi sama dengan tahun 2020 dan 2021. Nah, untuk tarif pajak. Ini tarif tertinggi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 untuk peraturan sebelumnya dapat diturunkan menjadi paling rendah 25% diatur dengan PP. Sedangkan untuk peraturan harmonisasi peraturan perpajakan, tarif sebagaimana dimaksud dapat diubah dengan PP setelah disampaikan oleh pemerintah kepada DPR untuk dibahas dan disepakati dalam penyusunan RAPBN. Ada penambahan ini ya, disampaikan oleh pemerintah kepada DPR. Jadi akan ada pembahasan oleh DPR dalam RAPBN. Sehingga nantinya untuk dapat menetapkan tarif tersebut, untuk dapat mengubah tarif tersebut harus dengan disampaikan dengan DPR.
untuk poin ke-2A yaitu tarif sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf B menjadi 25% yang mulai berlaku tahun 2010 dihapus. Kemudian untuk 7 ayat 2B wajib pajak badan dalam negeri. Nah, ini yang untuk perseroan terbuka ini semacam perusahaan go public di mana bentuknya adalah perseroan terbuka dengan jumlah keseluruhan saham yang disetor diperdagangkan pada bursa efek paling sedikit 40% dan memenuhi persyaratan tertentu yang nantinya diatur oleh PP itu nanti dapat memperoleh tarif sebesar 3% lebih rendah. Jadi kalau tadi 22%, untuk perusahaan go public tarifnya bisa sampai 19%, hanya 19%. Lanjut. Nah, ketentuan untuk lebih lanjut mengenai persyaratan tertentu diatur berdasarkan peraturan pemerintah yang masih sama. Dulunya diubah dengan keputusan Menteri Keuangan, sekarang diatur dengan peraturan pemerintah. Sedangkan besarnya lapisan penghasilan kena pajak sebagaimana dimaksud pada ayat tadi di atas dapat diubah dengan peraturan Menteri Keuangan. Kemudian lanjut. Nah, ini kalau kita lihat tabel di sini terlihat perbedaan menggunakan undang-undang PPh yang sebelumnya dan rancangan undang-undang undang-undang HPP. Akan terlihat sama apabila penghasilan per bulannya 5 juta. Tapi akan terlihat berbeda pada saat penghasilan menginjak 9 juta, 10 juta, 15 juta, dan sampai dengan 5 miliar setahun. Nah, ini akan terlihat beda. Perubahan tarif ini tidak menambah PPh bagi orang pribadi yang berpenghasilan sampai dengan 5 miliar setahun. Nah, untuk penghasilan di bawah 4,5 juta per bulan tetap tidak dikenakan pajak. Nah, dari data SPT tahun 2019, dari 115 juta wajib pajak yang melaporkan SPT, hanya 44,9 juta wajib pajak yang membayar. Dan memang sebagian juga tidak membayar sama sekali karena SPT-nya mungkin kemungkinan penghasilan di bawah 4,5 juta per tahun, 4,5 juta per bulan. Kemudian untuk masyarakat dengan penghasilan 4,5 juta per bulan, mayoritas akan membayar pajak yang lebih rendah. Nah, ini kita lihat tabelnya untuk penghasilan 9 juta per bulan, apabila disetahunkan adalah 108, kemudian kita anggap saja statusnya tidak kawin dengan tanggungan 0, sehingga pengurangnya adalah 54 juta. Maka penghasilan kena pajaknya adalah 54 juta. 54 juta ini kita hitung dengan undang-undang PPh akan dapat nilai 2,5 juta. Apabila kita hitung dengan undang-undang HPP 2,7 juta. Cuman terdapat selisih ya. Dari 54 juta ini kita ambil 50 juta dikali 50%, kemudian sisanya 4 juta dikali 15%, 600.000, sehingga pada hasil akhirnya tetap lebih tinggi apabila menggunakan undang-undang yang lama. Jadi undang-undang HPP ini terlihat keberpihakannya kepada karyawan atau wajib pajak. Nah, begitu seterusnya, lanjut next slide. Untuk tarif PPh badan ditetapkan tetap menjadi 22% yang berlaku untuk tahun pajak 2022 dan seterusnya selama belum diubah dengan PP yang telah diajukan atau dimintakan pendapatnya ke DPR dalam RAPBN. Nah, tarif badan tahun 2020-2021 ini 22% seperti tadi yang saya sampaikan. Untuk diatur di PP-nya ini 20% untuk tahun 2022. Cuman karena undang-undang HPP sudah berlaku, maka kita memakai tarif 22%.
Untuk menciptakan APBN yang adil dan sehat, perlu mengoptimalkan penerimaan negara dengan tetap menjaga pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Kebijakan batas tidak kena pajak dan tarif telah dilakukan penyesuaian dalam RUU dalam Undang-Undang HPP sesuai dengan kondisi saat ini. Terhadap pelaku usaha UMKM berbentuk badan dalam negeri tetap diberikan insentif penurunan tarif sebesar 50%. Jadi untuk pelaku UMKM badan tetap akan diberikan 50% dari tarif sehingga tidak memakai tarif maksimal yaitu 22%, sebagaimana diatur dalam pasal 31E. Dan bagi wajib pajak orang pribadi dengan peredaran bruto tertentu, yaitu UMKM, diberikan pengecualian pengenaan pajak terhadap peredaran bruto sampai dengan 500 juta. Setelah 500 juta, baru dikenakan 0,5% atas omset tiap bulannya. Oleh karena itu, sesuai dengan salah satu tujuan Undang-Undang HPP untuk mengoptimalkan penerimaan negara dengan mempertimbangkan asas keadilan. Pemerintah perlu mempertahankan tarif badan tahun 2022 sebesar 22%. Sekian dari kami. Kalau tadi Pak Edi membuka dengan pantun, ini saya menutup juga dengan pantun. Burung dara, burung cendrawasih, cari dulu di Papua. Cukup sekian, terima kasih. Semoga bermanfaat untuk semua. Terima kasih. Terima kasih Kak Edi dan juga Kak Iin atas pencerahannya. Ini siapkan teman-teman Sobatri sekalian pertanyaan-pertanyaan atau mungkin hal-hal yang ingin ditanyakan. Namun untuk mengawalinya mungkin tadi kan sudah dijelaskan sama Kak Iin dan juga Kak Edi ya. Ini teman-teman Sobatri itu memiliki PPNPN yang penghasilannya barangkali tadi kan sudah dijelasin ya, kalau orang pribadi yang memiliki penghasilan di bawah 4,5 juta sebulan, jadi tidak dikenakan pajak gitu Kak Iin ya. Jadi ini mungkin menjawab juga pertanyaan-pertanyaan Sobatri, Bu, kenapa PPNPN ini ada yang dipotong pajak, ada yang tidak? Mungkin terkait dengan penghasilan per bulannya itu tadi. Monggo silahkan teman-teman Sobatri sekalian jika ada yang ingin kita diskusikan dalam kesempatan ini, dalam kesempatan bincang pajak kali ini. Monggo kami persilahkan langsung open mic atau mengisi slide atau di room chat. Silahkan. Mbak Retna, saya boleh tanya Mbak Retna? Siap, monggo Pak. Oke, makasih kakak-kakak dari KPP Jakarta Jatinegara. Ini saya pernah di WA Japri ini terkait dengan satker kami. Satker kami ini ada yang lokasinya itu di luar negeri. Nah, lokasinya di luar negeri seperti Atase gitu ya. Dan di sana mempekerjakan warga lokal maupun warga Indonesia yang ada di sana. Jadi statusnya mereka bukan PNS tentu saja, jadi PPNPN. Ini saya mau tanya nih, karena saya nggak bisa jawab ini ketika tanya oleh mereka. Saya bilang, ya tolong saja tanya ke KPP terdekat. Sampai sekarang juga saya nggak tahu ini informasinya apakah teman-teman kami yang ada yang punya satker atasnya di luar negeri itu sudah ada jawabannya belum, tapi barangkali pada kesempatan ini kami juga mohon pencerahan ini dari kakak-kakak di KPP Jakarta Jatinegara, bagaimana kewajiban bendahara, ini bendaharanya ada di Indonesia ini ya, bendaharanya di Indonesia tetapi dia mempunyai satker di luar Indonesia, jadi pertanggungjawabannya bendaharanya yang ada di Indonesia. Ini bagaimana kewajiban dari bendahara, kemudian bagaimana pemotongan terhadap pekerja, baik yang orang lokal maupun orang Indonesia yang ada di sana terkait dengan kewajiban perpajakannya. Terima kasih Mbak
Retna dan kakak-kakak dari KPP Jakarta Jatinegara. Terima kasih. Monggo silahkan langsung dijawab aja Kak Edi atau Kak Iin, monggo. Baik, mohon izin saya mencoba menjawab pertanyaan dari Pak Muhammad Nur. Terima kasih Pak Muhammad Nur atas pertanyaannya. Saya juga baru tahu nih, ternyata satkernya sampai luar negeri ya Pak. Sampai luar negeri. Tapi memungkinkan, namanya juga kegiatan bisnis ya, kegiatan bisnis yang ada ternyata memang memungkinkan. Dan beruntung kita di dalam undang-undang PPH kita sudah mengatur hal tersebut Pak Komnur. Jadi serta rekan-rekan Sobatri semua. Jadi kalau tadi data yang disampaikan Pak Muhammad Komnur tadi dapat kita pisah nih. Intinya kan memang penghasilannya itu dari Indonesia sebenarnya, karena dananya dari Indonesia. Nah, tinggal kita pisahkan. Ada dua perlakuan yang berbeda nih. Yang pertama, penghasilan yang diberikan kepada penduduk lokal, dalam hal ini penduduk luar negeri ya Pak Komnur ya. Satu lagi yaitu penduduk Indonesia yang ada di sana. Nah, saya akan membahas pertama berkaitan dengan penduduk lokal nih, penduduk lokal. Nah, untuk penduduk lokal dalam hal ini berarti wajib pajak luar negeri, artinya bukan wajib pajak ya, memang warga negara luar negeri ya, karena kita belum menentukan dia sebagai wajib pajak Indonesia, tapi warga negara luar negeri, negara tempat dia tinggal di sana. Nah, di dalam undang-undang PPH kita, dengan PPH yang sekarang sudah disempurnakan dengan harmonisasi HPP itu, peraturan perpajakan, itu ada namanya pasal 26, Pak Komnur dan rekan Sahabatri semua. PPH pasal 26, di mana atas penghasilan yang diperoleh dari Indonesia yang diterima oleh wajib pajak luar negeri, apakah itu orang pribadi maupun dia wajib pajak badan, maka ditentukan PPH pasal 26. Tarifnya flat, tarifnya mudah, yaitu 20%. Nah, dalam hal ternyata ada ketentuan mengenai tax treaty, Pak Komnur dan rekan Sahabatri semua. Apabila ada perjanjian tax treaty antara negara Indonesia dengan negara mitra, atau dalam hal ini tempat penduduk lokal itu berada, itu ternyata ada perjanjian P3B itu, sudah banyak sih P3B itu, Indonesia, Malaysia, Indonesia, Singapura, dan segala macam banyak. Nanti tinggal dilihat aja bagaimana bunyi P3B-nya. Syaratnya adalah ada syarat tertentu, jadi tidak serta-merta apabila negara Indonesia dan negara mitra ada P3B-nya terus dibebaskan, enggak. Jadi ada syarat-syarat yang melekat atas P3B itu. Dalam hal ini bisa dikurangkan atau bahkan sampai di 0% kan Pak Komnur, untuk berkaitan dengan tadi penduduk lokal tadi bisa sampai 0%. Tapi ya tadi syaratnya adalah setahu saya per 20 ya kalau nggak salah, per 20 berkaitan dengan penghindaran pajak berganda. Penghindaran pajak berganda itu. Jadi syaratnya salah satunya harus bisa menunjukkan COD, Certificate of Domicile, yang dikeluarkan oleh otoritas pajak di sana. Kemudian yang berikutnya harus mengisi formulir di dalam per tersebut. Jadi dua dokumen ini harus ada, harus diterima apabila misalkan penduduk lokal itu yang ada di luar negeri itu ingin memanfaatkan fasilitas tax treaty antara negara Indonesia dengan negara mitranya. Syaratnya harus dilengkapi. Kalau dia tidak bisa menunjukkan, mohon tetap dilaksanakan ketentuan pasal 26 itu, Pak Komnur. Itu berkaitan dengan penduduk lokal, penduduk yang luar negeri. Kemudian kita beralih ke bagaimana kalau warga negara Indonesia yang ada di sana. Warga negara Indonesia di sana kita bagi dua lagi, Pak Komnur, punten sebelumnya. Kita bagi dua. Satu, dia memang time test ini, berkaitan time test. Apakah memang statusnya itu masih sebagai wajib pajak dalam negeri
wajib pajak dalam negeri, artinya temtes 183 hari itu. Atau dia memang sudah tidak menjadi wajib pajak dalam negeri. Jadi contohnya kayak gitu. Nah, nanti terkait pemotongannya otomatis akan berbeda. Mungkin nanti secara detail bisa saya bagi kali ya formula penghitungannya. Tapi secara garis besar kayak gitu Pak. Jadi kita bagi menjadi dua golongan. Dia penduduk lokal, otomatis tarifnya beda dong. Warga negara kita beda juga. Jadi keberpihakan kepada wajib pajak dalam negeri terasa nih PWH. 20% lumayan ya Pak, 20% apakah badan ataupun orang pribadi. Tapi kalau dia mau dapat fasilitas, apakah dia dapat pengurangan ataupun sampai 0%, bahasanya dibebaskan. Tapi tetap ada 0, walaupun 0%. Dia harus memenuhi syarat memberikan dokumen, 2 dokumen, 1 COD, sertifikat domisili yang dikeluarkan oleh otoritas pajak di sana. Yang kedua dia harus mengisi Digiti One. Ada di pernya. Nanti kalaupun Sobat Tri ataupun rekan-rekan semua ingin berkaitan ketentuan P3B, nanti kami share deh. Mungkin seperti itu Pak Muhammad Khomnur berkaitan dengan tadi satker yang luar negeri. Tapi saya senang sekali dapat tambahan ilmu, ya satkernya bisa aja ya sampai luar negeri ya. Gitu mungkin, atau Bu Desi atau Mbak In mau nambahin, monggo silakan. Iya, boleh saya tambahkan sedikit ya Pak Khomnur ya. Terima kasih Mas Edi atas penjelasannya. Betul Pak Khomnur atas penjelasan yang telah dijelaskan oleh Mas Edi. Tadi mungkin saya hanya menambahkan sedikit Pak. Nanti mohon disampaikan kepada teman-teman bahwa pemotongan PPh pasal 26-nya itu bersifat final. Gitu. Jadi kepada karyawan yang dia warga negara asing, contohnya mungkin saya sebutkan contoh nyata ya Pak. Jadi adik saya itu dia bendahara di Kedutaan Indonesia, saat ini bertugas di Madrid, di Spanyol. Jadi memang di Kedutaan Konjen di sana itu, Kedutaan Dubes di sana memang punya karyawan yang warga lokal. Nah kalau mereka yang warga lokal itu memang pemotongan PPh-nya dipotong PPh final pasal 26. Nah, tapi untuk karyawannya sendiri yang merupakan warga negara Indonesia, yang statusnya masih warga negara Indonesia, karena kalau wilayah kedutaan besar itu kan termasuk wilayah NKRI sebetulnya, gitu ya. Dia bukan, walaupun posisinya di luar negeri, tapi sebetulnya dia wilayahnya NKRI, lingkup kedutaannya itu loh. Jadi memang statusnya masih sebagai ASN juga, yang merupakan pegawai juga, sama seperti kita yang mendapat penghasilan dari APBN juga, dan pemotongannya sama seperti apa yang kita lakukan terhadap ASN gitu, ASN dalam negeri. Mungkin itu bisa memberikan tambahan penjelasan ya Pak Khomnur ya. Ya, terima kasih ya Mas Edi. Nah, kami ada Kemdikbud, Mbak Desi, ya, Kemdikbud itu punya atase-atase di beberapa negara yang tentu saja mereka mungkin juga mempekerjakan warga lokal maupun warga Indonesia yang ada di sana. Makasih rekan-rekan dari KPP atas informasinya. Ya, mungkin perlu kami informasikan juga buat teman-teman KPP bahwa seperti tadi yang disampaikan oleh Pak Khomnur, bahwa KPPN Jakarta 3 memiliki 21 satker atase, 1 satker atase teknis pendidikan di Jakarta kantor pusat, dan 20 lainnya ada di luar negeri gitu ya. Jadi ada di Amerika, Eropa, Asia gitu. Ini kemudian pertanyaan melalui chat. Pertanyaan dari Pak Prayitno LL Dikti, ini menanyakan terkait dengan bukti potong 1721, bentar, di mana bendahara menggunakan, jadi karena memang sekarang itu semuanya dengan aplikasi, kalau pegawai zaman dulu banyak manualnya ya, sekarang dengan aplikasi, jadi
histori filosofisnya mungkin kurang memahami. Jadi ini menggunakan aplikasi GPP, jadi aplikasi gaji yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Ini ada fasilitas mencetak bukti potong. Adapun pertanyaan dari Pak Prayitno adalah hasil cetakan tersebut tertulis status dan jenis kelamin dengan jumlah tanggungan atau keluarganya 0, jadi PTKP-nya tertulis TK 0, jadi tidak kawin, tidak memiliki tanggungan, sehingga berpengaruh ke PTKP pegawai tersebut menjadi 54 juta. Pertanyaannya ini bukannya seharusnya 58.500. Mohon pencerahan terkait dengan PTKP. Mungkin Kak Iin atau Kak Edi terkait dengan PTKP yang berlaku di saat ini. Baik, Monggo, saya silakan. coba menjawab. Ini pertanyaan balik tuh untuk Pak Prayitno, apakah telah direkam untuk tunjangan suami? Apa ya Pak Edi istilahnya? Kalau ada tunjangan suami di dalam gajinya itu nanti dalam sistem tuh kemungkinan karena saya juga belum tahu nih aplikasinya seperti apa, cuman dari beberapa informasi itu apabila tunjangan suami itu dimasukkan ke dalam gaji istri nanti maka akan muncul K0 apabila suaminya memang bukan PNS. Tapi apabila suaminya adalah PNS, maka istri ini dianggap TK0 sehingga PTKP-nya hanya 54 juta. Gitu. Pak Edi, ada tambahan? Mungkin gini Kak Iin, pertanyaannya Pak Prayitno ini, sebenarnya PTKP itu yang berlaku saat ini 54 juta atau 58.500 gitu. Karena menurut Pak Prayitno itu 58.500. Jadi 54 juta itu untuk status tidak kawin dan tidak memiliki tanggungan. TK0 statusnya. Sedangkan untuk status kawin tidak memiliki tanggungan 54 juta ditambah dengan status kawinnya adalah 4,5 juta. Jadi 58.500.000 ini didapat dari status kawin dan PTKP-nya sendiri 54 juta. Begitu. Cukup jelas Pak Prayitno ya. Jadi kalau TK 0 maksudnya tidak kawin, tidak memiliki tanggungan, single itu 54 juta. Tapi kalau kawin tapi tidak ada tanggungan, maksudnya K0, statusnya K0, itu nanti PTKP-nya 58.500. Gitu Kak Iin ya? Ya, betul. Siap. Nah, agar menjadi 58.500.000 ini sepertinya perlu diinput di tunjangan suami apabila si istri ini memiliki suami yang bukan PNS gitu. Ini pertanyaan berikutnya nih. Masih di GPP sepertinya. Ini Pak Prayitno sudah cukup jelas. Ini tarif pajak sampai dengan 60 juta. Sementara di GPP masih 50 juta. Maksudnya ini mungkin mulai kapan berlakunya dan nanti untuk PPN ada kenaikan menjadi 11%. Bagaimana untuk perhitungan kontrak setahunnya? Dari awal, jadi ini ada dua pertanyaan terkait yang tadi tarif PPh yang awalnya 50 juta sekarang jadi 60 juta, mulainya sampai dengan 60 juta tadi. Kemudian pertanyaan terkait PPN yang ada kenaikan 11%, bagaimana perhitungannya. Mungkin untuk yang PPh ini ya yang terkait dengan aplikasi gaji, mungkin Sobat Tri sekalian karena aplikasi gaji itu dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan, pasti nanti akan disesuaikan terkait penerapan ataupun di aplikasinya. Mungkin monggo dipersilahkan Kak Iin untuk menjawab mulai kapan berlakunya dan juga bagaimana perhitungan kenaikan PPN 11% tersebut. Baik, nanti untuk PPN Kak Idi kayaknya yang mau jawab. Nah, kalau untuk tarif yang 60 juta ini berlaku mulai Januari sebenarnya. Nah, kalau untuk ini nanti
KPPN ya, yang aplikasinya lebih ke KPPN Ji. Nah, untuk yang PPN monggo Mas Edi. Baik. Baik, terima kasih Mbak Retna dan Mbak Iin. Menyambung tadi pertanyaan dari rekan-rekan Tri ya. PPN, memang isu kenaikan PPN saya kira sudah jadi bahan pembicaraan publik ya. Dari 10% yang tarif normal sekarang sebelum Undang-Undang HPP itu dijalankan, 10%. Biasanya kalau beli barang plus PPN 10%. Itu juga kalau kita bikin janjian dengan vendor ya, rekan-rekan semua ya, pasti strukturnya berapa penggantian atau pembelian BKP atau CKP-nya bawah plus PPN 10% gitu ya. Nah, berbeda dengan Undang-Undang HPP, rekan-rekan Tri semua, memang isu perubahan tarif, itu menjadi 11%. Ini nanti akan mulai diberlakukan itu per April 2022. Ada beberapa tarif berjenjang juga, nanti akan ada peraturan turunan berkaitan dengan HPP ini yang khusus mengatur mengenai PPN. Atau mungkin nanti suatu saat kita buka kelas pajak lagi ya, Bu Desi ya, Pak Homnur ya, kita ngomongin spesial PPN, HPP gitu ya, nanti pertemuan berikutnya. Tapi secara sekilas tadi tidak saat HPP diberlakukan tidak, ataupun mulai Januari tidak, argonya itu mulai April nanti. Jadi rekan-rekan Tri semua mungkin mulai ancang-ancang nih, ancang-ancang. Beberapa kontrak-kontrak yang memang sudah mulai dijalankan ataupun dibuat di 2022 ini mungkin mulai coba diinventaris lagi. Belum mulai Januari, tapi nanti akan ada aturan berikutnya dan insya Allah nanti kalau sudah keluar kita akan segera proaktif untuk memberikan ke masyarakat, tentu juga dengan sahabat Tri semua. Itu Mbak Rena. Siap, terima kasih. Monggo kami persilahkan Sobat Tri sekalian untuk menanyakan hal-hal terkait dengan perpajakan, bisa di luar terkait Undang-Undang Harmonisasi Perpajakan ini, bisa yang lainnya. Ini yang sering banget, mungkin sambil menunggu teman-teman Sobat Tri ya, yang sering ditanyakan itu bagaimana jika rekanannya itu non-PKP. Ini selalu aja ditanyakan seperti itu. Bagaimana jika pengenaan PPN-nya, utamanya PPN-nya, apabila rekanan dari vendor dari teman-teman Sobat Tri ini bukan PKP. Mohon pencerahan Kak Edi dan juga Kak Iin. Baik, saya coba menjawab. Sebenarnya kalau di dalam aturan itu, untuk instansi pemerintah di peraturan yang terbaru, yaitu PMK 231 tahun 2019, pasal 16, instansi pemerintah itu hanya bertransaksi dengan transaksi BKP atau JKP, cuma disebutkan dengan PKP. Jadi tidak ada poin yang menyebutkan transaksi dengan pengusaha tanpa ada embel-embel pengusaha kena pajak. Jadi seharusnya sih memang transaksinya harus dengan PKP. Maka yang diatur tentang bukti potong, tentang faktur, tentang macam-macam itu selalu dengan faktur, e-faktur, yang mengharuskan rekanan adalah PKP yang bisa menerbitkan faktur. Begitu. Siap. Monggo Pak Tri, mungkin bisa ditanyakan Pak Triyono dari kursus ya, Direktorat Kursus, atau teman-teman Sobat Tri sekalian. Izin Bu Retna, mungkin saya menambahkan pesan yang Mbak Iin ya. Siap, jadi memang pesannya dari pemerintah adalah yang mungkin message-nya ini bisa Bapak dan Ibu Sobat Tri semua sampaikan kepada para vendor gitu ya, agar menjadikan atau mengajukan sebagai PKP gitu. Prosesnya itu tidak sulit ya, selama memang betul jelas
melaksanakan usaha tersebut gitu ya, tempatnya jelas, kegiatan usahanya jelas, direkturnya jelas ada gitu yang bersangkutan gitu, dan mau diedukasi juga para vendornya untuk melaksanakan kewajibannya dalam hal pemungutan dan penyetoran dipungut ya, tentunya nanti akan dipungut dan mereka tinggal melakukan pelaporan saja. Dan memang banyak kemudahan-kemudahan Sobat Tri yang akan diperoleh oleh para wajib pajak yang hanya melakukan transaksi dengan pemungut PPN. Gitu, di antaranya apabila nanti ada kelebihan pembayaran pajak memang akan diberikan fasilitas pengembalian pendahuluan kepada para wajib pajak yang khusus melakukan transaksi dengan pemungut PPN. Jadi semangatnya adalah memang kesannya ini ya, apalagi kalau memberi yang kecil-kecil gitu ya, mungkin itu nanti disiasati ya disiasati oleh Bapak dan Ibu, tapi memang disarankan para vendornya agar menjadi pengusaha kena pajak. Itu sebagai perpanjangan tangan pemerintah, mohon disampaikan juga pada rekan-rekan vendor. Terima kasih Bu Retna. Siap, ya teman-teman Sobat Tri ini seringkali, Bu ini cuma di kantin, Bu ini tukang fotokopi di depan kantor, memang kadang-kadang seperti itu. Jadi Sobat Tri sekalian, ayo kita sama-sama mengingatkan vendor-vendor kita semuanya untuk mengajukan menjadi PKP gitu ya Bu Desi ya. Gimana Sobat Tri sekalian, masih ada yang perlu didiskusikan? Oh Bertanya ini, Bu Retna. siap, monggo Mbak Danti. Ya, Kak Fitri, Kak Desi, dan Mas Edi izin bertanya. Saya dari Satker Badan Bahasa. Biasanya kami itu kan suka mengajukan LS pihak ketiga. Nah, itu biasanya kalau untuk PPh-nya, kan kalau LS pihak ketiga itu langsung ke KPPN ya, dipotong dari KPPN. Nah, apakah kami berhak membuatkan e-bupotnya untuk PPh-nya? Kalau pihak ketiganya itu biasanya minta mereka. Itu aja. Terima kasih, Bu. Baik, mohon izin langsung saya jawab Bu Retna ya. Monggo silahkan. Terima kasih Bu Danti atas pertanyaannya. Dan pada prinsipnya atas pemberian JKP ya, JKP kita mendapatkan JKP, maka imbalan yang diberikan kepada vendor itu maka terutang PPh pasal 23, dan mekanismenya seperti tadi Bu Danti sampaikan, bisa saja dalam pembayarannya bisa langsung ke KPPN atau dengan mekanisme pemotongan secara langsung sendiri. Tapi gini Bu Danti, haknya vendor dalam hal ini pemberi jasa itu adalah setelah dia dipotong maka dia berhak atas bukti potong, karena memang itu nanti sangat dia butuhkan di dalam pelaporan SPT tahunan. Di SPT tahunan itu bukti potong ini menjadi satu komponen untuk mengurangi PPh terutang dia. Nah, adapun mengenai e-bupot ada di dalam unifikasi. Kalau kemarin kita sempat sekilas tahun lalu sebenarnya bulan September atau November ya, September November itu diluncurkannya SPT e-bupot unifikasi bagi instansi pemerintah. Nah, Bapak Ibu rekan-rekan semua, mohon untuk kebutuhan bukti potong ini bisa mulai dirapikan di dalam unifikasi tersebut, Cuma nanti coba dilihat lagi karena di dalam SPT unifikasi pemerintah itu nanti akan ada nilai yang disetor. Nah, perlu mungkin nanti kita coba carikan informasi kalau misalkan langsung dibayar oleh KPPN ini nanti, karena di unifikasi itu membutuhkan NTPN. NTPN artinya dana pemotongan PPh 23 itu
benar sudah disetor ke kas negara. Nah, apakah nanti NTPN mestinya sama aja bisa, karena kan bentuknya SPM ya, SPM langsung dari SP2D ya, ada nomor SP2D yang ada di situ. Seharusnya bisa diterima karena memang itu jadi bukti bahwasanya dana pemotongan itu sudah masuk, sehingga haknya vendor untuk mendapatkan bukti potong atas jasa yang telah dia berikan itu bisa kita laksanakan. Gambarnya kayak gitu, Bu Danti ya. Apa saya kira teman-teman semua sudah coba akses SPT unifikasi instansi pemerintah. Jadi Pak Edi, jadi kita boleh ya membuatkan e-bupotnya ya Pak ya? Kan karena NTPN sama NTB-nya itu kelihatan sih di Omspan. Nah, kami dari situ bikin e-bupotnya, bisa ya? Iya, kalau ada NTPN atau NTB-nya, nah nanti karena saya di bagian akhir unifikasi itu akan diminta nomor penyetorannya gitu. Iya, benar. Itu Bu, Ya, nanti dicoba aja karena biasanya menjelang pelaporan nih bulan April nanti vendor-vendor Bu datang mulu dia. Iya. Mana bukti potongnya gitu ya. Iya. Ya, makasih Pak Edi atas penjelasannya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, ini mungkin satu lagi nih terkait dengan karena Satker Mitra Sobatri itu banyak yang Satker pusat dan banyak berkegiatan full bot ataupun full day ataupun half day ya. Ya, ini paket akomodasi, paket hotel, akomodasi di hotel untuk pertemuan dan konsumsi itu apakah dikenakan PPh pasal 23? Ini dari pertanyaan dari Pak Suryono PMPK. Kemudian yang dari Urkeu Mbak Intelkam. Pemotongan PPN sewa kendaraan untuk penyetoran perpajakannya menggunakan NPWP bendahara. Apakah bisa? Ini mungkin yang pertanyaan sebelumnya ya. Karena vendornya tidak PKP, jadi setornya menggunakan NPWP bendahara. Monggo Kak Edi, Kak Iin ataupun Bu Desi ditanggapi terkait dua pertanyaan tersebut. Monggo silahkan. Baik, saya coba menjawab untuk pemotongan PPN atas sewa kendaraan. Kami tidak menyarankan sih menggunakan NPWP bendahara karena sebenarnya itu tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku. Jadi kalau untuk formalnya tetap kami sarankan untuk melakukan sewa kendaraan dengan PKP seperti itu. Tapi kalau ada yang bisa disiasati monggo, tapi kami menyarankan untuk lebih berhati-hati sehingga bertransaksi dengan PKP gitu. Untuk yang akomodasi hotel, Kak Iin? Ini Pak Edi yang sebentar. Oh, monggo. Bu Retna, mohon saya diinformasikan kembali ini akomodasinya seperti apa? Mungkin skemanya. Artinya vendor yang menyediakan atau bagi PNS-nya yang mendapatkan akomodasi ini. Seperti apa Bu Retna? Jadi di hotel itu mungkin acara rakor, nginep 2 hari gitu ya. Jadi 2 hari 1 malam, kemudian ruang rapatnya, kemudian makannya gitu. Kalau yang uang harian kan sudah ada sendiri potongannya gitu ya. Terkait dengan pembayaran transaksi ke hotel itu, apakah dikenakan PPh pasal 23 atau dikenakan pasal apa, pajak apa, atau tidak dikenakan? Mungkin pertanyaannya seperti itu. Jadi Baik, terkait dengan sewa hotel ya. Baik. Terima kasih sudah agak ada gambaran. Terus saya masih bingung. Jadi untuk yang hotel sendiri itu kan memang ada pajak hotel ya. Pajak hotel itu pajak daerah ya, pajak daerah. Jadi
ada beberapa pajak yang memang ada sebagian dilimpahkan, ada sebagian yang langsung di take over di dalam pajak pusat. Kalau saya lihat nanti disesuaikan Bu. Satu, biasanya dia statusnya memang hotel langsung. Kalau pajak hotel pasti pihak hotel akan mendeklar sendiri, pasti akan mendeklar ini pajak hotel. Itu yang berkaitan dengan PPN-nya. Nah, kalau dia memang semuanya dipaket dalam jasa IO, ataupun nanti statusnya termasuk jasa cateringnya dan segala macam, maka dia dikenakan PPh pasal 23 berkaitan dengan jasa. Karena memang ruang lingkupnya kan jasa ya. Dia nggak mungkin merinci ini untuk biaya pembelian ini gitu kan, bukan model reimburse kan, tapi langsung ngomong kami memberikan jasa untuk PO-nya atau jasa cateringnya gitu. Nah itu semuanya kena PPh pasal 23. Gambarnya gitu sih Bu. Cuman kalau untuk yang hotel sendiri itu kan memang dikeluarkan ya dari PPN ya. Kalau hotelnya dikeluarkan dari PPN karena masuknya di dalam pajak daerah. Setahu saya seperti itu. Atau Bu Desi mau menambahkan Bu? Iya, Mas Edi. Ya, betul Ibu. Jadi kalau sudah paket hotel yang sifatnya on board gitu ya, tetap nanti akan dikenakan PPh pasal 23 Ibu. Karena dia termasuk jasa pemberian jasa ya, jasa penyelenggaraan suatu kegiatan. Oh, iya. Gitu. Nah, untuk PPN-nya memang dikecualikan karena sudah termasuk jasa yang dikecualikan dari objek PPN gitu. Untuk jasa hotel, jasa restoran gitu ya. Beda dengan misalnya nanti ada sewa. Jadi kalau sewa kalau penginapannya nggak kena PPN ya Bu, tapi kalau misalnya sewa ruangan, nah itu sebenarnya masih masuk sewa ruangan untuk paket rapat gitu, itu masih masuk. Tapi kalau untuk jasa kamarnya dengan jasa restoran biasanya sudah kena pajak daerah, jadi dan memang dikecualikan dari PPN gitu. Biasanya gimana Bu? Bisa dipisahkan nggak antara, dan biasanya paketnya full board sih memang. Ya, paketnya kan full board Paket rapat gitu. ya. Iya. Jadi ini ada kesimpang siuran sepertinya, maksudnya ada yang beranggapan ini pajak daerah, namun kan sesungguhnya isian dari full board itu macam-macam gitu, tidak hanya Betul. penginapan karena ada sewanya. Jadi mungkin di dalam kesempatan ini Sobat Tri sekalian, jadi diingat-ingat ya, jangan lupa dikenakan PPh pasal 23 2% ya terhadap full board. Jadi jangan lupa potong dari brutonya. pajaknya. Iya, dari brutonya ya Bu ya. Siap. Ini masih ada kita, ini terakhir ya. Ini terakhir nih, bagaimana verifikasi atas keabsahan bukti suket yang diberikan oleh penyedia. Sepertinya sekarang pakai itu ya, tanda tangan digital ya. Ini ada yang menanyakan terkait cara verifikasi keabsahan surat keterangan bebas pajak. Kemudian yang kedua, pelaporan pajak unifikasi untuk kode PPN dengan mekanisme LS, kode jenis setoran yang bisa dilapor ke pajak itu 910, sedangkan kode jenis pajak yang ada ternyata hanya 900, sehingga tidak bisa melaporkan. Akibatnya untuk lapor pajak harus PBK. Apa ini maksudnya PBK ya? Ini open mic aja kali ya? Pemindah bukuan mungkin itu Bu yang dimaksud. Pemindah bukuan ya? Iya. Gimana Kak Iin, sudah bisa memahami pertanyaan dari Pusdokes Polri ini? Baik, saya coba yang pertama dulu ya Ibu, yang suket. Ya, silakan. Untuk verifikasi keabsahan bukti suket ini untuk ini ya, pelaku UMKM ya, ini bisa dicek
di SPT unifikasi pada saat akan membuat bukti potong. Jadi nanti surat keterangan bebas pajaknya ini diketikkan nomornya, nanti akan ada verifikasi di situ di SPT unifikasi itu. Apakah surat ini masih berlaku atau tidak, atas nama siapa, nanti akan muncul. Nah, kalau yang untuk 910 dan 900 ini, untuk pembuatan kode billing agar bisa muncul 910, memang disarankan yang membuat kode billing adalah bendahara. Bendahara, kemudian bagian bawahnya wajib pajak, NPWP wajib pajak yang diketikkan. Jadi di atas itu adalah data bendahara, kemudian bagian bawahnya itu apa ya Pak Edi istilahnya, namanya disetor untuk gitu ya, disetor untuk NPWP lain. Nah itu diketikkan NPWP rekanannya. Jadi nanti yang muncul adalah tetap 910 karena 910, 920 ini hanya diperuntukkan untuk instansi pemerintah, sehingga rekanan tidak bisa membuat kode billing dengan kode 910 atau 920. Begitu. Ini boleh minta kontak personnya enggak? Jadi mungkin bagaimana mekanisme konsultasi perpajakan yang memudahkan bagi teman-teman bendahara, maksudnya jangan sampai salah potong ataupun salah pungut gitu, atau ada kendala-kendala, apakah di kering pajak atau apa salurannya apa nggih? Ini ditanyakan oleh Pak Prayitno dari LL Dikti. Baik, terima kasih Bu Retna. Jadi di kami Direktorat Jenderal Pajak telah menyediakan saluran-saluran untuk komunikasi kering pajak juga bisa, itu selalu online 1.500, 200 itu juga online, ataupun misalkan masing-masing KPP tempat Satker terdaftar pun juga menyediakan layanan online. Khusus untuk KPP Jatinegara kami menyediakan sarana konsultasi via WA juga ada, nanti Bapak Ibu bisa mengaksesnya. Jadi intinya Direktur Jenderal Pajak selalu terbuka layanan online, apalagi memang kondisi sekarang masih masa pandemi ya, rekan-rekan semua yang terkendala untuk tidak bisa bertatap muka, Direktur Jenderal Pajak berusaha untuk memberikan layanan informasi secara online juga. Jadi nanti kalaupun nanti rekan-rekan mau tanya langsung kantor pusat, biasanya di sana ada kering pajak, banyak agen yang disiapkan, langsung WA chat online di kering pajak juga bisa. Seperti itu sih Bu Retna. Siap. Izin ini 2 penanya lagi ya. Ini kita sudah lewat 15 menit nih. Karena antusiasme Sobatri ini jika terkait dengan bincang pajak ini sangat antusias sekali. Jadi mudah-mudahanlah kegiatan ini bisa mencerahkan. 2 pertanyaan terakhir. Mohon Kak Edi ya, sebelum asar nih. Apakah swab dan tes PCR itu dikenakan PPh pasal 23? Sama yang kedua, untuk belanja nasi box dan snack box tidak memakai jasa catering dikenakan PPh 22 atau PPh 23. Monggo silahkan, ini 2 pertanyaan terakhir. Habis itu disiman dulu, nanti jaga bijak berikutnya. Monggo silahkan Kak Edi. Baik, terima kasih Bu Retna pertanyaannya. Saya sih senang sekali ada interaksi yang aktif dengan peserta juga. Jadi tidak kayak siaran radio ngomong sendiri gitu ya, tapi ada feedback juga. Baik, rekan-rekan semua, berkaitan dengan penyediaan fasilitas untuk penanganan COVID. Nah, penanganan COVID, pemerintah telah dari 2 tahun lalu telah menyediakan namanya insentif untuk penanganan COVID. Bisa tidak dikenakan PPN maupun PPh 22 apabila memenuhi persyaratan tertentu. Artinya
ketentuan berkaitan dengan mendapatkan pembebasan SKB itu ada syarat yang harus dipenuhi. Nanti syaratnya adalah si vendor itu dimohon untuk mengajukan SK di DJP online-nya. Itu dulu ya. Dulu. Sekarang kayak masih ya Mbak, PPN ya, Mbak In ya. Fasilitas COVID SKB itu. PMK 209 kalau salah. Nanti rekan-rekan mohon bisa akses di PMK 209 kalau tidak salah. Jadi fasilitas pembebasan untuk penanganan wabah COVID itu diperpanjang sampai Juni ya, Juni 2022. Juni 2022. Jadi kuncinya adalah di vendornya. Kalau vendornya bisa mendapatkan escort itu dari DJP online dia, ya nggak masalah, tidak dikenakan pajak atas pengadaan itu. Kemudian berikutnya pertanyaannya, Ini yang snack box atau nasi box, tapi tidak memakai jasa catering. Dikenakan PPh 22 atau PPh 23. Oh, jasa catering ya. Kalau gini, gambarannya, kalau 22 kan memang terkait belanja pemerintah ya, belanja pemerintah. Artinya tidak bisa pajak ini di double taxation. Artinya dia kena 22 dan kena 23. Kalau dia di luar kalau jasa catering kan memang sudah ada ya di PPh 23 ya. Nah, kalau dia di luar itu untuk pengadaan di instansi pemerintah maka kenanya PPh 22. Gambarnya kayak gitu sih. Semoga cukup jelas. Jadi ini kenanya jasa, kenanya PPh 23 ya? Kalau dia pakai jasa catering ya, kalau dia pakai jasa catering. Tapi kalau dia tidak menggunakan jasa catering, kayak rapat-rapat gitu kan, dia langsung kena 22 ya. Atau Mbak Iin mau nambahin? Ini kalau tidak memakai jasa catering kena PPh 22 dan PPN. Untuk saluran yang dapat dihubungi kita sudah share ya Bu di kolom chat. Untuk bisa bertanya-tanya di saluran tersebut. Siap. Gimana Sobat Tri? Sudah tercerahkan semuanya ya. Jadi apabila masih ada pertanyaan-pertanyaan yang ingin disampaikan, mungkin ditahan dulu, nanti dijaga bijak berikutnya. Nanti kita diskusikan kembali dengan tema-tema yang menarik, maksudnya yang terbaru, agar kita semua taat pajak demi Indonesia maju, gitu ya. Jadi Sobat Tri sekalian, sebelumnya kami ucapkan terima kasih buat Kak Edi dan juga Kak Iin yang telah memberikan pencerahan dan aplaus buat kita semuanya ya. Mudah-mudahan kita semuanya menjadi tercerahkan, khususnya terkait dengan undang-undang yang terbaru ini, harmonisasi peraturan perpajakan. Sebelumnya kami ingatkan kembali kepada Sobat Tri sekalian untuk mengisi daftar hadir, kemudian memberikan evaluasi atas kegiatan kita siang hari ini, dan juga materi dapat diunduh pada laman KPPN Jakarta 3. Dan juga itu untuk melihat seluruh kegiatan yang pernah kita lakukan, teman-teman Sobat Tri sekalian bisa unduh materi di situ. Jadi apabila ada teman-teman yang belum bisa ikut dalam siang ini, mungkin nanti bisa membaca materi yang telah disediakan. Terima kasih atas perhatian dan juga partisipasi aktif dari Sobat Tri sekalian. Mungkin closing statement Pak Khomnur berkenan untuk memberikan closing statement sebelum acara ini ditutup. Terima kasih Mbak Retna. Harapan kami ini Sobat Tri ini tidak puas ini, jadi akan ada muncul keingintahuan, kemudian muncul pertanyaan-pertanyaan, semakin sulit
semakin baik. Ya. Jadi bukan semakin mudah semakin baik, tapi semakin sulit semakin baik, karena saya yakin di lapangan itu pasti banyak varian. Semakin banyak varian Bapak Ibu tanyakan, semakin baik. Tapi ya tadi Bapak Ibu, kita dibatasi waktu. Jadi keingintahuan Bapak Ibu ditahan saja sampai 2 minggu ke depan. Kumpulkan pertanyaan sebanyak-banyaknya, supaya nanti Bapak Ibu semakin tercerahkan dan semakin mahir dalam melakukan penghitungan pajak mitra kerja Bapak Ibu, baik pegawai maupun vendor-vendor yang menjadi mitra Bapak Ibu. Demikian, terima kasih rekan-rekan dari DJPB, dari DJP Jakarta Jatinegara, Mbak Desi, Mbak Indra, Mbak Fitri, ya, Mas Edi. Terima kasih atas pencerahannya. Kemudian terima kasih Bapak Ibu mitra kerja kami. Semoga pertemuan berikutnya lebih banyak mengundang lagi Bapak Ibu. Jadi jangan hanya Bapak Ibu yang datang, ajak semua pengelola keuangan, sehingga kalau ada permasalahan di kantor bisa saling didiskusikan dan kita bisa menjadi lebih baik dalam pengelolaan keuangan negara kita. Demikian, mohon maaf apabila dalam penyajian kami ada kekurangan. Sekali lagi, kita manusia pasti ada kekurangan, dan kekurangan itulah menunjukkan kita masih manusia. Kalau nggak ada kekurangan, kita bukan manusia. Demikian Bapak Ibu, mohon maaf dalam penyajian kami ada kekurangan. Kami akhiri, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan terima kasih. Terima kasih. Waalaikumsalam Mbak Desi, Mbak Fitri, Pak. Mas Edi, dan rekan-rekan semua. Kami mohon izin untuk live. Terima kasih. Ya. Terima Terima kasih Pak Homnur. Terima kasih. Pak Edi, terima kasih Bu Retna. Siap. Terima kasih buat semuanya. Salam sehat. Izin